Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan berbicara tentang persiapan tim nasional kita yang akan menghadapi Irak di Stadion Basra Internasional, di markasnya Irak, karena stadion ini dipakai oleh timnas Irak ketika mereka sukses menjadi juara di Piala Teluk di awal tahun ini dengan tidak terkalahkan, dan mereka mengalahkan Oman di babak final dengan 3-2. Dan kemarin juga Irak sudah bersiap ya untuk bisa menyambut Indonesia setelah mereka menyaksikan Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan di fase pertama melawan Brunei Darussalam, 6-0 bermain di GBK dan 6-0 bermain di Sultan Hassanal Bolkiah. Artinya Indonesia bisa memasukkan 12 tanpa kemasukan, dan ini menjadi data penting tentunya bagi Irak, dan mereka saat ini sudah menunggu tim nasional Indonesia. Kalau tadinya mereka seakan ya meremehkan kita, tapi sekarang pelatih mereka Jesus Kansas ini sudah melihat adanya perkembangan yang bagus bagi pasukan STY, dan mereka pasti akan fokus, akan habis-habisan menghadapi tim nasional Indonesia, karena ini pertandingan pertama. Jika mereka kalah di kandang, kita bisa mencuri kemenangan atau paling tidak bermain imbang, katakan di sini ya. Ini akan merugikan bagi Irak, karena pertandingan kedua mereka di bulan November, nantinya setelah 16 November ketemu dengan kita, kemudian mereka akan menuju ke Vietnam. Ya, ini juga akan berbahaya bagi mereka. Makanya mereka tentunya ingin mendapatkan 3 poin kemenangan di saat menjamu kita. Kalau sampai imbang, posisi mereka juga ada 50-50 ketika mereka menuju ke Vietnam, sementara kita pada tanggal 21 di pertandingan yang sama 21 November kita akan menjamu Filipina. Ya, entah bermain di GBK atau di stadion manapun, tapi kita sebagai tuan rumah kans untuk bisa menang terbuka. Makanya pertandingan ini pertandingan yang enak untuk dinantikan. STY sebagai pelatih tahu bahwa Irak tim yang kuat. Makanya dia mempersiapkan tim ini dengan sebaik mungkin. Nah, suatu kabar gembira bagi STY bahwa Jordi Amat yang tadinya tidak bermain dalam 2 pertandingan menghadapi Brunei Darussalam sudah menyatakan bahwa Jordi siap untuk membela tim nasional Indonesia. Ivar Jenner yang sudah 5 pekan tidak tampil bersama Jong Utrecht di Liga 2 Belanda juga sudah menyatakan dia akan siap bermain ya untuk menghadapi Irak, karena kondisi dia berangsur sudah oke, dan dia ingin bermain bersama dengan Mark Locke dan kawan-kawan ya dalam pertandingan di fase kedua. Ini pertandingan pertama grup F yang pasti banyak dinantikan. Nah, bagaimana STY mempersiapkan tim ini? Ya, fokus untuk menghadapi Irak, STY akan memanggil 26 pemain. Itu juga saya sudah konfirmasi, dan saya juga langsung berbicara dengan Pak Sumarji sebagai Ketua BTN, ya, Badan Tim Nasional, dan sekaligus manajer Tim Nasional Indonesia, untuk bagaimana 26 pemain ini. Dia sudah mengatakan bahwa ya, 26 pemain sama seperti sebelumnya. Namun nama-namanya belum tahu, ini menjadi domain bagi STY. Apakah STY akan mengumumkan pada minggu depan atau 2 minggu lagi, itu semua dari STY. Tapi menurut saya, oke dengan 26 pemain, tetapi masih akan ada perombakan di dalam 26 pemain. Tidak akan sama nantinya materi pemainnya akan dibawa ke Irak dengan 2 pertandingan yang sudah kita lalui melawan Brunei Darussalam. Karena akan berubah dengan Jordi Amat masuk. Kemarin kan nama Jordi tidak ada. Ivar Jenner masuk. Ini juga akan berpengaruh. Pasti 2 nama ini akan ada di dalam tim di antara 26 pemainnya akan diumumkan. Termasuk dengan Yance Sayuri. Kalau Yakob juga Sayuri oke, dua-duanya bugar. Kalau Yance sudah bermain bersama dengan PSM. Ya, sehingga dia bisa dipanggil kembali. Termasuk dengan Yakob. Kalau Yakob memang sudah oke, ini memungkinkan 2 pemain PSM, 2 anak kembar ini akan bermain rutin nasional kita. Makanya di 26 nama itu kita belum tahu siapa-siapa yang akan tersisi. Ada nama-nama yang mungkin masih menjadi tanda tanya untuk bisa masuk kembali, misalnya ada Zaki Ashraf di sana, ada Wahyu Prasetyo, kemudian termasuk dengan Arkan Fikri ya, yang mengawali debut dia bersama dengan Brunei kemarin, dimainkan STY di babak kedua. Ini juga masih, karena Ivar sudah ada. Tapi banyak yang menginginkan bahwa Arkan Fikri ini anak muda 18 tahun tetap harus ada di dalam tim. Namun pasti akan siapa yang akan keluar. Di garis depan juga udah banyak. Karena Rafael termasuk yang akan masuk
Walaupun kemarin Rafael ikut, tapi dalam kondisi yang masih nyeri kakinya, dengan Rafael masuk akan menambah penuhnya sesak di lini depan. Karena lini depan kita sudah tahu ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, ada Dendi, ada Hoki Caraka, ada Rafael Struijk. Nah, 5. Bisa saja berkurang 1. Banyak netizen juga mengatakan bahwa Dendi nggak usah dibawa katanya. Lagi perform lagi turun. Kalau Hoki kan kemarin sudah menunjukkan kelas dia. Sudah membuat 2 gol 1 assist ketika mengalahkan Brunei ya di Sultan Hasanah Bolkiah dengan 6-0, dan mungkin nama Hoki ini akan masuk. Nah, tinggal siapa yang akan gugur. Kalau 4 striker yang akan dibawa atau 4 pemain depan, besar kemungkinan adalah Dendi. Itu yang saya lihat. Nah, di tengah juga akan berpengaruh kan, karena ada Ivar juga sudah pasti akan masuk di dalam. Kita tinggal tunggu siapa. Kalau Yakob masuk, Yance masuk, akan berubah lagi. Di belakang Jordi ada, itu saya bilang. Wahyu Prasetyo mungkin akan dalam posisi tidak dipanggil lagi. Karena Jordi sudah berada dalam. Kalau di back sayap itu juga Edo, posisi Edo masih tanda tanya. Karena Edo kemarin juga walaupun di bawah masih dalam keadaan cedera. Di sana juga sudah ada Pratama Arhan dan Sain Patinama. Saya pikir akan berkurang 1. Mungkin saja Edo dan tidak di bawah. Nah, di kanan itu sudah ada Sandy Walsh, ada Asnawi Bangku Alam, dan pasti 2 nama ini akan masuk. Posisi penjaga gawang tidak akan bergeser di antara Nadeo, Nando, dan juga dengan Sahrul. Ini juga akan di bawah semua. Kalau di belakang kan Rizky Ridho pasti jaminan utama, ada Elkan Bagot, ditambah lagi dengan Jordi masuk. Tapi kita tinggal akan menunggu ya bagaimana nama-nama yang akan diutak-atik oleh STY untuk bisa menghadapi Irak nantinya. Dan tanggal keberangkatan juga saya sudah konfirmasi, tanggal 12 ya, 12 November kita akan berangkat. Berarti 4 hari sebelum kita bertanding kick off melawan Irak, karena kita akan bertanding pada tanggal 16 November. Ya, jadi punya waktu untuk 4 hari bersiap. Kalau kita berangkat tanggal 12, ya berarti pemain-pemain yang main di Liga 1, terutama di Liga 1 ini sudah harus siap untuk mengikuti. Tapi ada 2 pertandingan yang main tanggal 12. Apakah klub mereka akan memberikan izin, walaupun memang ini agenda FIFA, tapi bisa saja kan mereka akan menyusul pada tanggal 13, karena tanggal 12 itu mereka baru berlangsung. Atau begitu selesai tanggal 12, kalau berangkat malam, ya mereka bisa langsung bergabung kalau pertandingan ini dimainkan sore hari. Nah, 2 pertandingan yang ada di Liga 1 BRI itu adalah Bali United melawan Borneo. Mungkin Bali tidak ada wakil, tapi Borneo kan masih ada. Kalau Stefano Lillipali dipanggil masuk, ya oke. Bisa bagus sana. Dengan Nadeo juga ada di sana, dan Dewa dengan Ricky Kambuaya dan Egi juga ada di dalam. PSM bahkan bisa dengan Sayuri bersaudara. Ya, kita akan tunggu nantinya dua pertandingan ini. Mereka akan menyusul, tapi pertandingan lainnya sudah dimainkan pada tanggal 9. Jadi aman. Ya, termasuk Persib melawan Arema. Ya, kita tahu kan ada Rahmat Irianto di sana, ada Mark Klok ya di Persib. Tapi mereka akan bermain bahkan Persib pada tanggal 8. Ya, kemudian ada Persis Solo melawan PSS juga pada tanggal 8. Persis Solo kita tahu bersama dengan Ramadan Sananta juga ada. Ya, jadi amanlah bagi Ramadan Sananta untuk langsung berangkat pada tanggal 12. Tanggal 9 November masih ada pertandingan di Liga 1, ya Barito dan Persebaya. Kita tahu Persebaya masih punya Nando Arif atau Nando yang di sana. Tapi aman ini bagi Nando untuk bisa datang tanggal 12 langsung berangkat. PSIS Semarang bersama dengan Persita. Ya, ada Wahyu Prasetyo saya tahu ya di dalam. Nah, kalau Wahyu Prasetyo masih tetap namanya dipanggil lagi, dia akan bebas, akan lebih nyaman karena tanggal 9 bermain PSIS. Dia bisa bergabung dan tanggal 12 ikut berangkat. Kemudian ada Rans Bayangkara juga, kita tahu ada wakil dari Bayangkara, dan Persija Persikabo, Dimas Derajat juga aman bersama dengan Persija. Dari Skrido ada kita tahu di sana Witan Sulaiman yang bisa bermain, dan Persikabo Dimas akan ikut. Jadi sebenarnya aman kalau tanggal 9 ya. Kecuali tanggal yang saya bilang tadi dengan 2 pertandingan yang akan bermain pada tanggal 12. Namun STY pasti mungkin akan memberikan kelonggaran ini. Kalau mereka habis tanggal 12 langsung ikut menyusul ke Basrah, di mana kita akan berlaga di sana melawan Irak. Itulah perkembangan-perkembangan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Dengan 26 pemain, tapi masih belum bisa diumumkan, diketahui siapa-siapa mereka. Dan kembalinya Jordi, kemudian Ivar akan bermain, termasuk Rafael Struijk, Sayuri bersaudara. Mereka sudah siap untuk dipanggil lagi. Ya, termasuk juga dengan Marcelino Ferdinand. Karena Marcelino Ferdinand yang sudah beransur baik, pasti akan diambil lagi
oleh STY bermain, karena ini penting keberadaan Marcelino Ferdinand kalau bermain di garis tengah bersama dengan Ivar Janer dan bersama dengan Mark Klok menjadi kekuatan bagi kita. Mengingatkan saya pada pertandingan melawan Argentina ketika tiga namanya sebut ini, Klok, Ivar, dan Marcelino, dipasang pertama kali dalam starting 11 oleh STY dan mereka bermain sangat bagus. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.